Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tak kunjung mereda. Meski kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya dan belasan saksi diperiksa, hingga kini polisi belum juga menetapkan tersangka. Terbaru, Jokowi kembali digugat terkait ijazahnya. Dua alumni Universitas Gadjah Mada, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto melayangkan citizen lawsuit dengan menjadikan Jokowi sebagai tergugat satu. Selain Jokowi, gugatan juga ditujukan kepada Rektor UGM, Ova Emilia, sebagai tergugat 2, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat 3, dan Kepolisian RI sebagai tergugat 4. Sidang perdana mulanya dijadwalkan di Pengadilan Negeri Solo pada Selasa 16 September, namun ditunda hingga 30 September lantaran Polri selaku tergugat 4 tidak hadir. Sementara itu, ijazah SMA milik Wakil Presiden sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah jadi sorotan. Gibran digugat secara perdata oleh Suban Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazahnya saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden. Dalam petitumnya, Suban meminta Majelis Hakim menyatakan Gibran tak sah menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Sebab Gibran tak memiliki ijazah SMA sederajat di Indonesia lantaran memakai dokumen berupa sertifikat dari sekolah di Singapura sehingga tak memenuhi syarat dalam pendaftaran cawapres pada Pilpres lalu. Selain itu, Suban juga meminta Majelis Hakim untuk menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, jelas siapa jadinya? Bapak bilangin Jelas Tempo banget ya. kemarin. dia berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya bapak-bapak juga bisa mengakses bukti itu. Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum RI juga turut menjadi tergugat 2. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait. Namun pada Selasa 16 September, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Terkait adanya gugatan soal ijazah SMA putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi dengan santai. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Jokowi bahkan tak menampik bahwa ada orang besar yang membackup berkembangnya isu ijazah palsu. Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup, kan nggak mungkin. Di tengah polemik ijazah yang kian tak jelas arah, usai meluncurkan buku Jokowi's White Paper yang berisi hasil penelitian terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma meminta audiensi atau rapat dengar pendapat umum dengan DPR RI guna membahas keabsahan ijazah Presiden ke-7 Jokowi dan ijazah SMA Gibran. Roy Suryo turut menyoroti dugaan kejanggalan dalam riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Roy, dalam berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden, ia mencantumkan bersekolah di Orchard Park Secondary School selama 2 tahun, namun tiba-tiba Gibran disebut melanjutkan studi ke University of Technology Sydney. Roy juga menilai studi Gibran di Sydney hanya berlangsung sekitar 6 bulan, mirip kursus singkat sehingga keabsahan ijazahnya pun dipertanyakan. Tim Liputan CNN Indonesia.